Kabar mengejutkan datang dari Sapri yang sedang berada dalam perawatan di rumah sakit karena harus menjalani perawatan yang intensif di ICU. Salah satu penyebabnya adalah karena kadar gula darah yang tinggi hingga menembus angka 1000, sehingga pada akhirnya Sapri pun lemas hingga harus benar-benar menjalani perawatan yang intensif. Namun syukur alhamdulillah, berdasarkan penuturan keluarga, kondisi Sapri kini menuju ke arah yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ya, terkait Bang Sapri, alhamdulillah saat ini kondisinya sudah normal, sudah bisa bicara seperti biasa ya. Kalau penyakit itu sendiri apa sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Kalau diagnosa dari rumah sakit kemarin yang saya tahu itu ada gula, plek juga ya. Ngedrop itu sih sebetulnya gini, adik saya lihat tingkah laku dia di rumah itu nggak biasanya gitu ya. Jadi ada yang dirasa gejala itu dari abang saya. Pertama merasa badannya panas gitu kan, nggak biasanya. Pada saat tidur biasanya dia di kasur. Nah ini di rumah dia bilang katanya tidur di lorong, di lantai gitu. Dan akhirnya sempat dibawa ke rumah sakit karena keluhan tersebut Bang? Iya, akhirnya atas saran adek mending dicek ya, dicek dulu, nanti kelihatan kan hasil ronsennya, hasil cekannya seperti apa. Akhirnya dibawalah sama adek. Nah jadi pas di check up di rumah sakit yang daerah Bintaro itu, hasil check up-annya dari pihak rumah sakit diinformasikan katanya ini harus dirawat gitu. Dan akhirnya dibawalah abang saya ke rumah sakit Sariasi sama teman-temannya sama adik juga. Dan waktu itu sempat ngedrop juga dia ya, sempat nggak tahu siapa-siapa, sempat nggak ngenalin orang gitu. Sempat ya karena otaknya itu sudah terpengaruhi sama yang namanya gula itu udah tinggi, luar biasa tinggi banget. Batas normal ya? Di atas batas normal lah. Biasanya itu kan paling ini 600 ya, 800, ini hampir lebih dari 1000. Lebih dari 1000. Tindakan dokter sendiri apa Bang pada saat itu Bang? Tindakan dokter pada saat itu akhirnya dibawa ke ruang ICU untuk diambil tindakan, dan sempat beberapa hari juga belum ada perubahan ya, masih ngawur, terus gaya bicaranya masih kayak orang apa gitu ya, masih marah-marah lah. Jadi nggak sadar. Cuman sekilas hampir beberapa jam itu ada peningkatan ya. Jadi lambat laun tuh mulai inget ini siapa. Cuman ntar berubah lagi gitu. Belum labil lah. Berapa hari Bang kondisi tidak stabil itu? Ada 2-3 hari? 2 hari lah, kurang lebih 2 hari. Tidak kenal sama sekali keluarga ya? Ya bukannya tidak kenal sih, memang ya mungkin karena pengaruh yang tadi saya bilang ya, karena otaknya terpengaruhi yang dari gula itu, ngebleng. Cuman kemarin itu dari keluarga, dari abang saya yang nomor 2, kebetulan Bang Sapri ini kan nomor 1 ya, kakak nomor 1, dan akhirnya ya kita pasrah aja ya. Wah, ini urusan yang kuasa, ya mudah-mudahan kalau memang Allah masih sayang ya diberikan kesembuhan. Dan alhamdulillah luar biasa, dan juga berkat tindakan dokter dari rumah sakit Sariasi ini yang selalu sabar untuk menanganinya. Ya walaupun saya tahu ya karakter saat dia di rumah sakit itu, saat belum sadar banget ya, gelagatnya seperti apa gitu kan, serba salah. Ya alhamdulillah sampai saat ini luar biasa, sudah normal seperti biasa. Kalau riwayat sih yang saya tahu ya dulu ya memang sih plek gitu. Cuma lambat laut karena rutinitas dia berobat, selalu rutin ya berobat. Alhamdulillah
udah ada perkembangan tuh dari riwayat itu sampai sekarang badannya kan ya mungkin tau lah cukup gemuk banget. Nah cuma terkait riwayat gula saya juga nggak tahu ini. Faktor sembuhnya Sapri hingga kini sudah menuju lebih baik karena adanya faktor dorongan dari istri tercinta yang terus memberikan semangat kepada Sapri agar sembuh seperti sedia kala. Selain itu, faktor sang istri yang kini sedang hamil membuat Sapri kembali berjuang dan semangat agar penyakitnya dapat disembuhkan. Menurut penuturan keluarga, faktor anak dan istrilah yang membuat semangat Sapri untuk sembuh. Kalau istri sih luar biasa sabar ya. Dia selalu menyemangati Bang Sapri. Ayo Pak, semangat sembuh. Saya juga pesan sama istrinya, saya bilang Kak, jangan bikin lemah Bang Sapri. Tolong kasih semangat, biar pikirannya tuh lepas gitu. Jadi tidak ada beban. Saya pesan sama istrinya Bang Sapri seperti itu. Jadi berikan semangat. Awal-awal sih memang dia nggak kuat gitu kan, tapi pas saat masuk pertama kali nengokin Bang Sapri, yang saya pesan itu alhamdulillah dia bikin enjoy, nggak nangis. Tapi setelah keluar dari ruangan ICU baru dia merasa mungkin nggak tega melihatnya ya, kondisinya seperti itu. Hitungannya sih sampai saat ini dari hari Selasa 3 hari lah, 3 hari kurang lebihnya 3 hari. Belum. Atau masih dalam ICU? Masih di ruang ICU. Cuman stabil ya? kondisi sih sudah stabil, alhamdulillah sih sudah ya tadi yang saya bilang ya, sudah normal seperti biasa. Cuman masih perlu pemulihan lagi lah biar lebih biar lebih fresh lagi. Istri sendiri udah jenguk belum Bang? Istri sudah 2 kali. Tadi pagi datang sekitar jam 9. Kalau itu saya juga kurang tahu ya, terkait kecapean kerja atau tidak, saya juga kurang tahu. Ya yang pastinya Bang Sapri ini kan yang saya tahu dia berangkat syuting dari jam 2, kadang pulang subuh, jam 2 siang, kadang pulang subuh itu. Kalau pola makan sih saya kurang tahu ya, karena kan kebetulan saya nggak mengikuti perjalanan dia ya. Yang mengikuti itu adik saya berdua, itu Doli sama Ahmad Maulana, itu yang selalu mengikuti. Nah pola makannya kurang tahu saya kalau terkait hal itu. Kalau untuk jadwal keluar belum tahu Bang? Iya. Jadwal keluar belum ada informasi kapan. Yang pastinya sih kalau keluar dari ruang ICU ini harusnya udah masuk ruang perawatan. Sampai saat ini belum ada. Sepertinya dari Doli, adik saya. Iya, dia lebih tahu mungkin. Kayaknya kalau menurut saya sih ada udah. Karena kan Doli yang lebih tahu sama adik ipar saya itu. Mungkin harapannya apa Bang? Harapan saya mohon doanya aja buat teman-teman artis dan juga para kru wartawan. Semoga abang saya cepat pulih kembali, sehatkan badannya dan bisa eksis lagi. Ini prosesnya hampir mau lahiran, kalau nggak salah insya Allah habis lebaran lah, sekitar tanggal 18-an lah, mudah-mudahan tanggal 18 istrinya lahiran. Mendukung istrinya juga ya Bang, kalau udah sembuh kan bisa harus itu menemenin istri juga ya Bang. Betul, makanya tadi pagi Bang Sapri sempat nanya ke saya, ya teleponin Jo, bilang bini gue suruh kemari, gue kangen sama anak gue. Nah, ini luar biasa, makanya baru berapa hari gitu ya di sini udah merasa kangen banget sama anak-anaknya, sama istrinya. Ya akhirnya saya ngikuti permintaan Bang Sapri, saya telepon adik saya untuk datang bininya kemari. Jadi ngedropnya itu sebenarnya di lokasi syuting. Jadi kan saya sehari-hari sama dia tuh ya. Iya. Jadi di tanggal 2 Mei ini, dia udah ngeluh ke saya, Dol bisa nggak syuting libur, kan stripping ya. Saya bilang nggak bisa karena udah masuk continuity di episode 86. Tetap dia ngeluh ke saya sambil WA nangis gitu kan, ada nangis, gua nggak kuat kata gitu. Tetap saya kasih motivasi biar dia semangat. Ayolah, karena kan dulu lu ngajak saya syuting,
Udah sabar-sabarin ya, kita dapat stripping sampai malam pulang pagi gitu kan, nggak apa-apa. Pas di tanggal 2 kita ketemu di warung soto, ngobrol, akhirnya kita berangkat tuh ke lokasi syuting. Ternyata di tanggal 2 itu jam 7 malam, ternyata dia sambil nangis pamit. Saya pikir dia situ mau syuting, ternyata dia pamit sama teman-temannya, ada Bang Bopak, Bang Daus, Pak RT kan, dia pamit sambil nangis, dia minta maaf karena selama ini udah ngecewain. Maksudnya dalam artian tuh udah bukan ngecewain sih, berterima kasih lah karena yang masukin dia ke acara itu melalui dia rekomendasiin lah. Akhirnya dia ngundur diri karena nggak kuat. Di tanggal 2 itu kan pulang jam 8 ya, langsung diurut sama temennya. Di tanggal 3 besoknya dia langsung ke rumah sakit klinik. Kata klinik, ini harus lab. Nah di tanggal 4-nya dia ke lab, ambil darah pagi tuh tanggal 4, sore kan dapat hasil. Pas saya ngambil hasil sama kakak ipar, ini dokter lab sambil nggak percaya nih. Ini apa bener ini, darahnya segini kan, sampai 1143. Sedangkan itu gula darah. Sedangkan gula darah normal itu kan 70 sampai 199. Nah, dokter lab tuh sambil sedikit debat lah kita. Dia minta pasiennya diambil lagi ke sini buat ambil darah ulang. Saya bilang nggak bisa karena Bang Sapri udah drop di rumahnya kan. Di tanggal 3 udah payah lah udah. Nah, terus kita tetap minta hasilnya. Akhirnya komunikasi tuh, telepon klinik sama yang lab, dia komunikasi. Akhirnya boleh dirujuk ke ini, saya minta di sini rumah sakit ini. Ya, yang terdekat dari rumah lah. Di sini tanggal 4 habis sisa jam 8 malam. Langsung masuk IGD, 1 jam ditangani dokter dengan cepat, langsung masuk ICU karena dokter bilang ini harus penanganan khusus, nggak bisa kalau bertele-tele gitu. Cuman dari rumah di tanggal 3 itu juga udah linglung, ngomongnya udah kita ngomong A, dia B gitu. Dan halu sendiri, dia ngomong apa aja. Nah sempat kemarin saya kan nemenin terus di rumah sakit, gonta ganti sama kakak juga sih Apusan. Cuman saya yang selalu nemenin dia, selalu manggil nama saya mulu, kata dokter kan, Doli mana. Saya boleh masuk ke ICU, tetap saya ngobrol sama dia, tetap dia kayak bukan dia gitu. Kita ngomong A, dia ngomongnya B. Dia tuh kita nggak ngomong, dia ngomong sendiri. Contohnya, ini konten siapa sih? Kok masih ada tayangan gua gitu? Tayangan apa? Enggak. Jadi halu aja, jangan ngeblank. Kata dokter sih bilang karena gulanya terlalu tinggi, jadi jadi lari ke bagian kepala. Cuman dokter udah semaksimal mungkin, alhamdulillah gulanya turun sih untuk saat ini, alhamdulillah. Cuman untuk kepala aja sih mau ditangani lagi lebih khusus.